Banyak pakar-pakar. Sebentar. 1400 tahun yang lalu udah ada. Terus saya tanya nih, gunung duluan ada daripada Quran nggak? Bukan. Loh, kalau gunung udah ada bisa jadi. Bentar Pak, kalau gunung sudah kita ada, bicara logika. kabar ini logika. Ini logika. Kalau kamu mengatakan, hey, logikanya, kalau kamu bilang dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dia kan bukan orang bodoh, dia bukan orang tuli. Saya tidak perlu bisa baca, bisa tulis untuk kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya mendengar, saya melihat, sekalipun saya tidak bisa membaca. Setuju? Yang di bawah? Makanya manusia bernafas dari hidung, betul nggak, Kak Batu? Ini logis, ini paling logis. Nah, ini sudah ada berabad-abad sebelum Masehi, kitab saya. Nah, tidak mungkin kitab saya ini nyontek kitabmu yang baru ada di abad 7. Tidak mungkin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini mencoba bermain logika dengan Saudari Agatha. Namun, logika dari umat muslim ini tidak masuk akal. Pembahasan diskusi kali ini mengenai dasar kebenaran itu ada di dalam Alkitab atau Al-Quran. Kemudian tidak mungkin kitab yang muncul di abad pertama menyontek kitab yang ada di abad ke-7. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Gimana? Selamat malam. Selamat malam Bang Renaldi. Silakan. Kalau agama Kristen itu agama logika bukan? Ya. Nah, jujur dalam hal ini saya tidak mau membahas masalah Yesus. Oke. Boleh. Dalam Saya masalah senang sama ini anak-anak logika. hanya membandingkan antara Alkitab dan Al-Quran. Silakan. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa untuk penciptaan langit dan bumi itu Allah yang menciptakan, menurunkan hujan dan mengeluarkan buah-buahan. Itu klaim di dalam Quran. Ya. Itu Quran di abad keberapa diturunkan? Sebentar. Di abad 7. Ya lebih tua sama Alkitab saya dong. Kita tidak menjawab. Tuan kitab saya daripada kitab Anda. Bukan. Nah, itu logika, itu fakta. Ini logis. Kitab saya lebih tua dari kitab Anda. Dalam surat Al-Anbiya ayat 31 itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan gunung-gunung yang kokoh dan jalan-jalan yang luas. Terus banyak juga surat-surat yang lain itu menjelaskan bahwa keadaan dasar lautan seperti gelap gulita di lautan yang dalam dan ombak di bawah permukaan. Nah, dalam Alkitab ada tidak itu? Kita bicara logika aja. Bicara logika atau Bapak lagi mau bilang tesis Bapak sama nggak dengan tesis saya, itu kan? Dong. Ya, majalah Anda menuliskan gini, di majalahmu nulisin gitu nggak? Kan Bapak lagi mau gitu. Bukan. Majalah saya ya itu beda dengan majalah Anda, jangan maksakan. Jadi kebenaran itu bukan didasarkan ada di dalam majalahmu. Kalau tidak ada di majalahku artinya majalahmu yang betul. Belum tentu. Itu asumsi. Asumsi teologis. Masalahnya di sini kan banyak pakar di seluruh dunia itu mengakui bahwa gunung-gunung yang kokoh dan jalan-jalan yang luas itu benar ada. Itu mah nggak usah pakai kitab Pak, pakai biji mata juga udah tahu Pak. Ya, artian dalam jangankan di kitabmu Pak, di majalah Trubus juga ada. Apa majalah Trubus itu dalam ayat? Alkitab ada tidak?
Jangan di Alkitab. Di majalah Trubus ada, di Masalahnya- mana National Geographic apa tuh yang CNN ada. Itu mah kagak penting. Kita kan bicara masalah logika. Hah? Bukan membahas masalah Yesus, asal Yesus dari mana. Kita bicara antara Alkitab dengan Al-Quran. Oh, Sedangkan Al-Quran itu tercipta 1400 tahun yang lalu. Al-Quran 1400 tahun. Terus? Iya. Nah, banyak pakar-pakar. Sebentar. 1400 tahun yang lalu udah ada. Terus saya tanya nih, gunung duluan ada daripada Quran nggak? Bukan. Loh, kok kalau gunung masalah udah ada pengakuan bisa dari- jadi? Bentar Pak, kalau gunung sudah kita ada, bicara logika. kabar ini Bicara- logika. Ini logika. Karena kalau gunung sudah duluan ada dibandingkan kitabmu, bisa jadi kitabmu karena udah nengok gunung. Ini logika. Tapi kalau kitabmu di zamannya Adam, ditulisnya Adam, sementara orang belum ada yang bilang ada gunung, baru saya big applause. Ya, karena udah ada gunung, makanya kitabmu bikin gunung. Saya juga bisa bikin majalah Trubus. Nanti saya bikinin itu semua. Yang ada ini karena udah ada, tinggal saya tulis. Ini namanya apa? Kajian ilmiah, bisa diteliti. Santai, ini bukan wahyu. Ini kajian ilmiah, ini bukan wahyu. Nanti saya bikin tesis. Santai. Betul. Secara logika, Pak. Betul. Contoh, muminya Fir'aun dari sebelum Masehi sudah ada. Tiba-tiba di kitabmu diselamatkan badannya. Muminya ada, ya karena udah ada makanya lu tulis. Gua akan amazed jika sebelumnya tidak ada, tapi sudah ada terbukti di dalam kitabmu. Baru gua acungin jempol. Tuh. Seperti itu. Silakan Pak Mario Teduh. Secara logika kok gampang sekali. Silakan Pak. Main logika kan? Bohong ya? Ya nggak Batu? Saya belum selesai ngomong. Betul. Udah di mood dulu. Masalahnya gini, itu pengakuan dari para pakar peneliti dunia. Terjadinya penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu ditulis Di mana dijelaskan penciptaan manusia di Quran? Tunjukkan coba. ada. Di mana? Coba. Keluarkan ayatnya, mari kita lihat. Bener nggak sesuai sains? Saya suka. Penciptaan manusia, coba buka ayatnya. Ada. Saya tahu. Ya. Mari kita kaji. Saya suka bagian ini. Ayo di penciptaan manusia. Silakan bacakan. Saya dengan Google dia tak Google. Google dia tak. Gak apa-apa, biarin aja Batu. Namamu Batu, kupanggil kau Batu ya. Rasakan. Tak apalah Eda. Ada dalam surat Al-Hijr ayat 26. Al-Hijr. Iya, ayat Al-Hijr 26. ayat 6. Ayat 26. Oh, Al-Hijr 26. Oke, silakan bacakan. Silakan Pak. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Lalu ayat 26 kan? Iya, Ayat 26 nih. Sungguh kami benar-benar menciptakan manusia dalam kurung Adam dari liat kering dan lumpur hitam. Ini Adam hitam ya. surat As-Sajdah ayat 78. Ini saya baca ya. Ayat Surat 26 ya. As-Sajdah ayat 7-8. Oh. Artinya yang membuat Ini gimana? Ini nih. Saya iya berkelanjutan, Bang. Nah,
Nggak, ini saya tanya, ini Adam dari lumpur hitam. Lampindo. Kelanjutan manusia. Oke. Kalau Di bentar. Al-Quran surat Kalau Adam sungguh diciptakan dari lumpur hitam, ini yang kayak saya ini dari lumpur warna apa? Warnanya putih begini. Ya mau tahu Pak? Lumpur As-Sajdah hitam, ayat set. 7 Saya jadi putih. sampai Gue 8. nggak saintis. As-Sajdah ayat 7 sampai 8. Ini dulu, ini gimana ceritanya Adam dari lumpur hitam? Ya, lumpur hitam. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Lumpur hitam nggak diterge. Aduh, gimana ini? Pak, Kemudian kalau Adam dia dari lumpur menjadikan hitam, kenapa saya keturunannya bisa dari putih sari ya? air yang hina. Nah itu asal Bibir usul saya manusia. Kau di chat tak? Iya. Kalau kau di chat, Kau Tuhan di-chat. ulung Nah, di sedangkan chat. ini Aku air wudhu kali. oleh pakar Maafin. sedangkan Al-Quran itu ditulis Iya, biarin aja. 1400 tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis. Nah, secara logika itu dari mana tahu? Oke, kalau dia Sedangkan tidak bisa membaca masalah menulis, ini Pak. ditemukan Ini mau oleh pakai logika ya, para Pak? pakar. Pak, sekalipun saya tidak bisa membaca menulis, saya punya telinga, Pak, untuk mendengar orang-orang itu menceritakan segala sesuatu. Nih. Bapak kira orang yang nggak baca nulis sana nggak tahu duit 200.000? Tahu, Pak. Jadi kau bilang dari mana dia tahu nggak bisa baca nulis? Ini nih. Dia mendengar, dia pakai otak. Yang kau kiranya orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu dia tiba-tiba dongo gitu. Oke, saya buktikan bahwa nabimu itu menulis, membaca. Saya bisa tunjukkan dalil yang mengatakan nabi kau membaca. Ya. Nih, jangan bohong kau. Oke. Al-Bayyinah ayat 2. Nih, jadi jangan kau bilang dia nggak bisa baca. Tekek kepala. Ini nabi kau nih. Ya. Dia seorang rasul membacakan lembaran-lembaran. Kok jangan tipu kau. Yang tadi lumpur lapindo belum Mana? selesai. Nih, Itu yaitu Al-Bayyinah. berkelanjutan, Mbak. Diam dulu kau. Kau baca dulu. Jadi jangan bohong. Ya, nih, yaitu seorang rasul dari Allah dalam kurung Muhammad yang coba baca batu. Membacakan. Oh, mendengar ini bukan baca, mendengar. Oh iya. Lembaran suci. Oke, Pak, tapi saya mau fokus dong sama lumpur hitam itu. Siapa nih kentut? Ngamuk dia. HP ku yang kentut ah. Pak. Ya, itu belum ya. Belum lagi dari Secara saripati logika. tanah. Oke. Secara logika, Mbak. Saya tidak membahas masalah Tuhan. Loh, ini logikanya. Kalau kamu Sekarang di mengatakan, Alkitab, logikanya, kalau kamu bilang dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dia kan bukan orang bodoh. Dia bukan orang tuli. Saya tidak perlu bisa baca, bisa tulis untuk kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya mendengar. Saya melihat. Sekalipun saya tidak bisa membaca. Setuju yang di bawah? 2.900 orang? Amin. Sekalipun tidak membaca, tidak menulis, orang itu mampu tahu banyak hal. Itu. Jadi kalau kamu memang pakai inimu, saya rasa kamu tidak pernah pakai inimu. iya. Memang nggak pernah pakai. Zaman Nabi
Iya. Langsung Ya udah, Pak, ya langsung udah, Pak, diakui. Iya, ya udah. Ku akui, ku main hati. Aduh. Loh, kok diem, Pak? Ngomonglah. Ya pada saat itu zaman Nabi Muhammad teknologi belum ada. Sedangkan teknologi baru diketahui masalah penciptaan manusia itu di tahun 1927. Teknologi baru tahu tahun berapa, Pak? 1927. Pak, orang aja udah di abad keempat itu udah ada industri, Pak. Itu pedang-pedang itu udah diproduksi tuh, Pak. Jadi jangan kau bilang teknologi itu belum ada. Tunggu, Anda jangan ketinggalan zaman dong. Emang lu si dul anak sekolahan ketinggalan zaman? Orang itu udah ada yang namanya bubuk mesiu yang ditemukan Cina sana. Jangan kau bilang belum ada teknologi, jangan Ini masalah biologi. agak buta. Masalah biologi. Pak, dengar ya Pak ya. Fir'aun aja, kamu tahu ya, Fir'aun aja itu sudah bisa dibalsemin loh. Itu tidak pengetahuan kah menurut kau itu? Hah? Jangan gitu dong, Pak. Di sini tuh bukan orang bodoh yang bisa kau bodohi. Mohon maaf. Kita di sini pakai otak, Pak. Ya, Anda dari tadi nggak pakai otak, Pak. Zaman Nabi Muhammad belum ada teknologi mengenai masalah embrio. Di mana memang ada tulisan embrio? Coba, di mana? Di Quran. Saripati. Oke, Saripati. Asajadah. Saripati itu sejak kapan jadi embrio? Saya tanya. Oke, boleh. Gak apa-apa. Embrio. Di mana dikatakan ada embrio? Coba, tunjukkan. Saripati dalam arti saripati air yang hina. Berarti ini kan sperma. Saripati. Iya. Oke, kita baca. Sperma. Di mana dalilnya? Di mana dalil? Surat As-Sajdah 7 sampai 8. Oke. As-Sajdah ayat 7 sampai 8. Oke. Di Alkitab ada tidak masalah Sabar. penciptaan? 7 sampai 8. Tenang, Pak. Kalau kayak gini nih gampang saya jawab. Tentu ada. Oke, kita baca ya. As-Sajdah. Ayat berapa? Ayat 7 sampai 8. Nih. Jadi kamu bisa bedakan embrio dengan apa? Saya tidak tahu. Kamu pernah belajar biologi atau tidak? Nih. Saripati kan Kemudian sama dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina. Air iya, hina berarti ini kan sperma. tadi Anda bilang embrio. Saripati. Istilah biologisnya kan sperma. Anda sekolah tidak? Kayaknya nggak tamat deh. Oke, tunggu. Di mana dikatakan itu sperma? Di mana itu dikatakan sperma? Bahasa sekarangnya kan sperma, Ibu. Oke. Anda ini gimana? Anda nggak belajar apa? Bukan nggak belajar, Pak. Anda menjelaskan dengan apa yang tidak tertulis, gitu loh, Pak. Yang nggak usah dibesar-besarkan masalah itu. Saya kan sudah menjelaskan. Jangan, karena Anda bilang. Iya, saripati. Air yang hina berarti kan sperma. Nih, ini Anda baca. Kemudian ia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Allah menciptakan Adam dari tanah. Tanah terus jadi saripati air yang hina. Ini gimana? Korelasinya apa? Tanah jadi sperma gimana nih, Pak? Logikanya Anda. Oke, Dia itu dikatakan aja. Oke, yang pertama saya salah. pertama Ini yang kedua tanah. As-Sajdah. Ini asal di jadah. dalam Alkitab, di dalam Ini Alkitab itu ada tiga. Ini dulu. Dari tanah, terus korelasinya ke sperma apa? Dari tanah korelasinya ke sperma Ya, apa? itu kan menjelaskan detailnya. Anda cuman mendengarkan penjelasan seseorang tanpa melihat ayat. Tanpa melihat ayat. Sekarang saya tanya. Enggak, saya tanya balik Mungkin nih. tidak. Saya tanya balik. Di Dari Alkitab ada hati tanah, tidak? Pak, sebentar.
Mungkin tidak saripati tanah jadi sperma. Saya ambil nih saripati tanah. Saya ambil saripati tanah. Saripati air Lalu yang jadi hina. Itu sperma kan nggak? sperma. Enggak, Pak. Mas, yang Secara logika. Saripati tanah, kau ambil dulu batu saripati tanah. Nanti kau tunggu lama-lama jadi sperma itu. Anda bisanya ngeles. Enggak usah dibesar-besarkan. Bukan, Nggak usah karena Anda dibesar-besarkan. mengatakan embrio. Tidak ada kata embrio di sini. Yang adanya dari saripati tanah lalu menjadi sperma. Gimana ceritanya? Saripati, menurut Anda saripati air yang hina itu apa? Saripati tanah itu apa kau kira? Unsur Bukan hara. saripati yang tanah. Unsur hara. Nih, kamu boleh googling, saripati tanah itu adalah unsur hara yang untuk tumbuhan. Jadi subur, terus tiba-tiba jadi sperma, terus lumpur hitam itu cemana? Ibu ngeles aja nih hostnya. Saya nggak ngeles, ini ayatmu. Iya, Dari saripati air yang hina tanah. menurut Anda apa? Kau ini gimana? Belum lagi ku bawa ya tulang sulbi dan tulang dada memancar air. Di Alkitab ada, Apa ini? di Alkitab ada tidak coba? Di Alkitab ada ini tidak nggak untuk logis. penciptaan manusia? Ada dong penciptaan manusia itu ada. Mana Enggak coba? dari lumpur hitam ya. Bukan, saya mau nanya. Di Alkitab ada tidak? Ada manusia Mana? itu diambil dari tanah. Makanya saya Mana? bilang, nih, Mana? tunggu. Aduh, mana Alkitabku ya? Bentar. Banyak di Quran yang menjelaskan masalah ilmiah dan diakui oleh para pakar. Pak, kalau diakui para pakar, saripati air yang hina itu nggak pernah berasal dari tanah, Pak. Ya. Pak ini memang agak aneh. Nih. Anda tahu ya, nih. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini Pak. Ini jangan-jangan nyontek dari sini, ngedengar dari sini. Manusia dari tanah. Jangan-jangan ngebaca ini Pak, kitab Kejadian. Hah? Ya, manusia. Loh, karena gini Pak, Alkitab saya duluan ada daripada kitab Anda. Curiganya gitu. Logikanya, kalau di sini dikatakan manusia diciptakan dari debu dan tanah dan ditiupkan hidung, maka ada nafasnya. Nah ini logis. Makanya manusia bernafas dari hidung. Betul nggak, Kak Batu? Ini logis. Ini paling logis. Nah, ini sudah ada berabad-abad sebelum Masehi, kitab saya. Nah, tidak mungkin kitab saya ini nyontek kitabmu yang baru ada di abad 7. Tidak mungkin. Ya. Masalah tentang embrio sebenarnya saya bisa nunjukkan itu di Ayub ya. Ya, di dalam kantong yang di antara perut itu memang manusia itu dari situ, dan saya nggak mau lagi ke situ karena ini terlalu banyak yang sains di sini. Nah, pertanyaan saya gini Pak, tahu dari mana Tuhanmu itu menciptakan manusia? Tapi tadi dari lumpur hitam ya, nggak ada pula itu. Oke, yang paling terbukti adalah ketika manusia dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 7 ya. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah. Sehingga manusia ketika mati dia kembali menjadi debu dan tanah. Ini paling sains. Terbukti sekali. Tetapi kalau manusia dari lumpur hitam, saya nggak pernah tahu manusia itu dari lumpur hitam ya. Bisa jadi ini manusia warnanya gosong semua.
Tapi Ya, lebih make sure ayat Alkitab saya. Ya. Kenapa diambil dari debu dan tanah? Ya. Jadi kalau diakui nggak oleh para peneliti? ya Pak ya. Loh, kok diakui nggak para peneliti? Semua manusia, kau sendiri bisa menyaksikan manusia yang mati lama-kelamaan itu jadi debu tanah, Pak. Ini nggak usah kau pakai penelitian, pakai biji matamu ya. Kau bongkar kuburan sana itu balik lagi jadi debu tanah, Pak. Nah, ini terlalu fakta. Ya, gitu. Paham? Tapi dari lumpur Lapindo tadi aku nggak tahu lah itu, Pak. Karena gini, Pak. Karena manusia ketika dia mati dikuburkan, dia tidak pernah jadi lumpur hitam, Pak. Kecuali ini mayat dikuburkan di lumpur yang basah di ini yang basah-basah. Gitu. Ya. Tapi kamu bisa membuktikan bahwa manusia itu dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu dan tanah. Makanya ya manusia itu lebih sains kalau kita melihatnya di Alkitab. Ya teman-teman di bawah, kalian pernah lihat ke kuburan kecuali kuburannya dibanjirin ya. Kecuali ini kuburan banjir ya batu ya. Jadi kalau ada kuburan banjir ya mungkin jadi lumpur hitam ya. Tapi belum tentu itu apa. Tunggu Pak. Sekalipun kuburan dibanjirin ya Pak. Begitu dibuka Pak, ini nggak pernah jadi lumpur hitam Pak. Pasti agak kemerah-merahan Pak. Udah jadi pertalite. Udah jadi. Bisa jadi kalau ini terkubur di ini ya, di Lapindo ya. Iya. Nah itu Pak. Nggak logis Pak, udah nggak logis. Udah. Lo nggak logis, udah nggak logis. Itu. Ini justru terbukti dengan sains ya, kalau kalian melihat di kuburan itu pasti jadi debu tanah itu. Tubuh manusia ini ya. Mau dikremasi pun jadi debu toh. Iya. Jadi debu. Nah, Iya. itu. Aku tuh pernah ikut mangukal holy, mangukal holy ya kata orang Batak. Kita lihat itu yang tinggal, sedangkan tulang-tulangnya aja, tulang kepala itu paling lama hancur. Karena dia keras ya. Tulang-tulangnya aja itu jadi tanah gitu loh. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.